Selamat malam Bu, nama saya Hana Felicia Anggrani, saya dari kelas 12 IPS 1. Saya akan mempresentasikan tentang seni teater. Teater adalah salah satu bentuk kegiatan manusia yang secara sadar menggunakan tubuhnya sebagai unsur utama untuk menyatakan dirinya yang diwujudkan dalam suatu karya atau seni pertunjukan yang ditunjang dengan unsur gerak, suara, bunyi, dan rupa yang dijalin dalam cerita pergulatan tentang kehidupan manusia. Arti luas teater adalah seni tontonan yang dipertunjukkan di depan orang banyak, misalnya wayang golek, lenong, akrobat, debus, sulap, reok, band, dan sebagainya. Sedangkan arti sempit teater adalah kisah hidup dan kehidupan manusia yang diceritakan di atas pentas, disaksikan oleh orang banyak dengan media, percakapan, gerak, dan laku dengan dekorasi pada naskah dan diiringi dengan musik dan tarian. Sejarah perkembangan teater di Indonesia. Kata teater atau drama berasal dari bahasa Yunani yaitu teatron yang berarti saying place. Tontonan drama memang menonjolkan percakapan atau dialog dan gerak-gerik para pemain di panggung. Percakapan dan gerak-gerik itu memperagakan cerita yang tertulis dalam naskah. Dengan demikian, penonton dapat langsung mengikuti dan menikmati cerita tanpa harus membayangkannya. Teater sebagai penonton sudah ada sejak zaman dahulu. Bukti tertulis pengungkapan bahwa teater sudah ada sejak abad ke-5 sebelum Masehi. Hal ini didasarkan temuan naskah teater kuno di Yunani. Penulisnya adalah Aeschylus yang hidup antara tahun 525 sampai 456 sebelum Masehi. Isi lakonnya berupa persembahan untuk memohon kepada dewa-dewa. Teater terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama teater tradisional. Kasim Ahmad dalam bukunya Mengenal Teater Tradisional di Indonesia tahun 2006 mengatakan sejarah teater tradisional di Indonesia dimulai sejak sebelum zaman Hindu. Pada zaman itu, ada tanda-tanda bahwa unsur-unsur teater tradisional banyak digunakan untuk mendukung upacara ritual. Teater tradisional merupakan bagian dari suatu upacara keagamaan ataupun upacara adat istiadat dalam tata cara kehidupan masyarakat kita. Macam-macam teater tradisional di Indonesia adalah wayang kulit, wayang wong, lenong, randai, drama, gong, arja, ubruk, ketoprak, dan lain sebagainya. Kedua, teater transisi atau teater modern. Teater transisi adalah penamaan atas kelompok teater pada periode saat teater tradisional mulai mengalami perubahan karena adanya pengaruh budaya lain. Kelompok teater yang masih tergolong kelompok teater tradisional dengan model garapan memasukkan unsur-unsur teknik teater barat, dinamakan dengan teater bangsawan. Perubahan tersebut terletak pada cerita yang sudah mulai ditulis, meskipun masih dalam wujud cerita ringkas atau outline story atau garis besar cerita per adegan. Cara penyajian cerita dengan menggunakan panggung atau dekorasi. Istilah teater bagi masyarakat Indonesia baru dikenal setelah zaman kemerdekaan. Contoh-contoh teater tradisional adalah sebagai berikut. Contoh-contoh teater modern seperti ini. Kemudian ada unsur-unsur teater. Unsur-unsur teater menurut urutannya. Yang pertama, tubuh manusia sebagai unsur utama. Kedua, gerak sebagai unsur penunjang. Ketiga, suara sebagai unsur penunjang. Kata, dialog, atau ucapan pemeran. Keempat, bunyi sebagai efek penunjang, bunyi benda, dan musik. Kelima, rupa sebagai unsur penunjang, cahaya, dekorasi, rias, dan kostum. Keenam, lakon sebagai unsur penjalin, cerita, non-cerita, fiksi, dan narasi. Berikut fungsi-fungsi teater dalam lingkup sosial masyarakat. Yang pertama, teater berfungsi sebagai media untuk mengungkapkan ide-ide keindahan. Dalam sebuah pertunjukan selalu ada tema, isi, serta pesan yang ingin disampaikan kepada penonton. Jika kamu tidak paham pertunjukan teater tersebut, tidak bermanfaat. Oleh sebab itu, untuk memahami sebuah pertunjukan, kamu harus sering menonton pertunjukan teater agar hati dan pikiranmu terasa menerjemahkan sebuah karya drama. Yang kedua, teater berfungsi untuk alat propaganda, misalnya program-program pemerintah, propaganda politik, atau program-program yayasan tertentu yang berhubungan dengan jasa layanan masyarakat. Misalnya, menyosialisasikan program keluarga berencana atau KB, sadar hukum, disiplin nasional, bebas narkoba, atau hidup sederhana. Sekian dari saya Bu, jika ada kesalahan pengucapan, mohon dimaafkan. Selamat malam.